Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Maliza dengan NIM 2103-126441, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Matematika Angkatan 2021, mahasiswi mata kuliah Literasi Digital B21. Pada tahun 1971, ini merupakan awal sejarah kemunculan email, di mana ada seorang tokoh yang bernama Roy Tomlinson. Ia merupakan seorang mantan MIT-an yang bekerja pada sistem operasi TENNEX untuk BBM Teknologi sebagai kontraktor ARPANET. Nah, ia membuat sebuah program, yaitu program Electronic Mail, atau yang sering kita singkat dengan sebutan email, di mana Tomlinson ini menggunakan program email lokal yang disebut SNDMSG untuk menyempurnakan aplikasi email tersebut. Ia juga menggunakan CPYNET. Dibantu oleh teman-temannya, ia berhasil memperkenalkan fitur menyalin dokumen melalui jaringan, dan ia mengirim email pertama kali dengan abjad yang berada di keyboard pertama komputer. Nah, pada tahun 1972 ia berhasil menyempurnakan program email ciptaannya itu, dan kemudian menjadi populer pada tahun itu juga. Nah, di mana di dalam email ini terdapat ikon yang sebagai lambang penting dalam aplikasi ciptaannya tersebut. Nah, teman-teman, udah tahu belum apa arti dari email? Nah, email sendiri merupakan sebuah surat elektronik yang digunakan sebagai sarana untuk berkirim dan menerima pesan dengan format digital, di mana pesan digital ini dapat kita buat dan kita kirim ke alamat email lainnya, baik dengan menggunakan perangkat komputer maupun smartphone yang kita miliki. Apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari email itu sendiri? Nah, kelebihan dari email yaitu pertama, pengoperasian atau penggunaannya sangat mudah. Yang kedua, bisa mengirim pesan dengan sangat cepat. Yang ketiga, biaya penggunaan yang murah, bahkan gratis, hanya menggunakan jaringan internet saja. Dan yang terakhir, privasi lebih terjamin. Sedangkan kekurangan email itu sendiri yaitu apabila terdapat kesalahan di dalam bentuk penulisan, seperti salah pada bagian alamat tujuan, maka email tidak akan terkirim. Hal ini tentu perlu kita perhatikan lebih teliti dan juga seksama. Kemudian yang kedua, tidak dapat terkirim apabila jaringan dan koneksi kita lambat. Dan yang ketiga, apabila kontak surat yang dituju penuh, maka email yang kita kirim tersebut atau yang datang tadi bisa saja terhapus. Hal ini sebenarnya sudah makin jarang terjadi dengan perkembangan pesatnya internet. Terdapat beberapa macam email. Yang pertama Gmail, yang kedua Outlook Mail, 3 Yahoo Mail, 4 Owl Mail, 5 Proton Mail, 6 Mail.com, 7 Peppy Post, 8 iCloud, 9 Gmax Email, 10 Zoho, dan masih banyak lainnya. Baiklah, di sini saya hanya akan membahas lebih dalam tentang Gmail, di mana Gmail ini sendiri merupakan layanan email gratis Google yang memiliki nuansa modern dan menyenangkan, terintegrasi erat dengan layanan Google lainnya, dan cukup baik dalam memblokir spam. Gmail juga menawarkan penyimpanan email gratis sebesar 15 GB, dan juga berbagai tema dapat kita terapkan pada antarmuka Gmail untuk menyesuaikan tampilannya. Banyak pengaturan lanjutan dan kemampuan untuk membuat filter dan label, mengimpor email dari akun email lain, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, Gmail juga memiliki beberapa fitur luar biasa lainnya, seperti opsi untuk menunda email, mengirim dan meminta uang melalui Google Pay, menjadwalkan email untuk dikirim nanti, dan mengirim email yang kadaluarsa dan hanya dapat dibuka dengan kode khusus.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara login di Gmail. Pertama-tama kita buka aplikasi Gmail yang ada di handphone kita. Kita klik, kemudian tampilan seperti ini. Kita klik bagian pojok kanan atas. Kemudian kita klik tambahkan akun lainnya. Kemudian kita pilih tulisan Google. Dan kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kita klik buat akun dan kita pilih opsi yang untuk diri sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian kita tulis nama depan dan nama belakang ya teman-teman. Kemudian kita klik berikutnya. Di sini kita disuruh masukkan tanggal lahir dan gender. Saya tulis di sini 23 bulan November tahun 2003 dan pilih wanita. Kita klik berikutnya. Nah, di sini kita disuruh pilih alamat Gmail ya teman-teman. Di sini teman-teman boleh memilih dari opsi yang disuruh pilih ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat alamat Gmail sendiri, teman-teman bisa klik yang buat alamat Gmail Anda sendiri. Kemudian ketik alamat email yang ingin teman-teman mau ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita disuruh mengisi atau membuat sandi. Di sini kita buat saja sandi dengan kombinasi huruf kapital, non kapital, serta angka dan simbol. Kita buat dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita baca ya teman-teman. Kemudian kita klik, kemudian kita klik lagi ke berikutnya. Nah, ini kita bisa baca ya teman-teman privasi dan persyaratannya. Kemudian kita scroll ke bawah terus teman-teman. Kita klik yang opsi saya setuju ya teman-teman. Setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, di sini lagi dalam proses ya teman-teman. Nah, sekarang sudah jadi. Kita klik lagi di pojok kanan atas ya teman-teman. Kemudian kita klik alamat email yang kita buat tadi teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman alamat emailnya. Nah, sudah jadi teman-teman. Segitu saja cara login di aplikasi Gmail ini ya teman-teman. Terima kasih. Kemudian kita kembali ke halaman utamanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Gmail itu sendiri. Dimana kelebihan dari Gmail itu yang pertama, email terkirim secara kilat. Nah, salah satu kelebihan dari Gmail yang paling utama yaitu terkirim dalam waktu kurang dari 5 detik setelah kita memencet tombol send. Hal ini cukup berbeda dibandingkan salah satu kompetitor terkuat Gmail yaitu Yahoo Mail yang membutuhkan waktu 10 detik hingga beberapa menit agar email dapat dikirim. Hal ini tergantung dengan koneksi jaringan Anda. Jika jaringan Anda stabil, maka lebih cepat lagi dalam mengirim email tersebut. Yang kedua, memiliki sistem antivirus dan anti malware yang canggih. Selain memiliki jaringan yang luas, Gmail juga unggul karena memiliki sistem antivirus serta anti malware yang canggih. Semua ini berkat Google yang rutin mengupdate layanan Gmail mereka. Oleh karena itu, setiap kali kita akan mengunduh lampiran di Gmail, maka lampiran tersebut akan otomatis di-scan secara langsung oleh Gmail itu sendiri. Dengan demikian, ancaman virus dan malware terhadap komputer kita dapat berkurang secara signifikan. Yang ketiga, email dan balasannya dikelompokkan dalam bentuk thread. Salah satu kelebihan Gmail yang digemari banyak orang adalah kemampuan pengelompokan
email beserta balasannya menjadi bentuk chat atau percakapan. Fitur yang merupakan salah satu kelebihan Gmail ini dikenal dengan nama Conversation View. Fitur ini sangat berguna ketika kita mendapatkan balasan dari email yang kita kirim beberapa minggu yang lalu. Dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu lagi repot-repot mencari email yang kita kirim beberapa minggu lalu, dan kita dapat langsung melihat apa balasan email yang kita kirim dahulu di satu jendela. Yang keempat, terintegrasi dengan berbagai layanan Google lainnya, di mana sebagai salah satu layanan dari Google, Gmail terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti YouTube, Google Form, Google Docs, Google Sheet, dan masih banyak lainnya. Integrasi ini tentu memudahkan pengguna untuk menerima notifikasi serta melakukan berbagai aktivitas. Yang kelima, anti-spam yang efektif. Gmail juga memiliki kelebihan berupa anti-spam yang efektif untuk menangkal berbagai email spam. Selama ini sudah terbukti Gmail mampu menangkal lebih dari 99% email spam. Hampir tidak ada satupun email spam yang berhasil menembus ketahanan anti-spam di dalam Gmail ini tersebut. Yang keenam, uptime hampir mencapai 100%. Kelebihan Gmail lainnya adalah uptime yang hampir 100%. Uptime pada dasarnya merupakan berapa persen atau dari total waktu suatu layanan dapat beroperasi secara normal. Apabila kita ambil jangka waktu 1 tahun, uptime 100% berarti suatu layanan terus beroperasional 24 per jam selama setahun sepenuh. Sementara itu, uptime 50% berarti layanan tersebut hanya bisa diakses selama 6 bulan dalam setahun. Dalam 6 bulan sisanya, layanan tersebut down atau tidak bisa diakses karena sebab apapun. Sedangkan kekurangan dari Gmail itu sendiri, yang pertama, kolom reply yang kecil. Hal ini mungkin tidak terlalu berpengaruh apabila kita hanya perlu membalas secara singkat. Namun, hal ini akan terasa mengganggu apabila kita mengetik panjang di kolom reply. Misalnya ketika kita membalas email seputar tawaran pekerjaan, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya. Karena itu, banyak orang berharap suatu saat Google menyematkan opsi full screen pada kolom reply ini. Yang kedua, tampilan yang terkesan monoton. Sebenarnya Gmail memberikan opsi untuk mengubah settingan tampilan dan tema Gmail. Namun beberapa orang mengeluh bahwa opsi yang disediakan Gmail masih sangat terbatas. Pilihan yang ada hanya sebatas perubahan minor pada tampilan. Belum ada opsi yang memberikan perubahan total pada layout Gmail. Namun mungkin saja buat kedepannya nanti Gmail akan memberikan opsi hal tersebut. Yang ketiga, manajemen email yang menggunakan label bukan folder. Banyak pengguna mengeluh akan Gmail yang menggunakan label untuk mengelompokkan emailnya, meski sebenarnya terdapat keuntungan tersendiri dari label tersebut. Misalnya bisa memberikan beberapa label untuk satu email. Banyak orang lebih terbiasa menggunakan folder dibandingkan label. Sayangnya Gmail hanya memiliki opsi untuk menambahkan label, namun tidak ada opsi untuk menambahkan folder. Yang keempat, adanya iklan dalam Gmail. Nah, kekurangan Gmail lainnya yaitu adanya email iklan yang terselip di bagian atas inbox email kita. Namun hal ini masih menjadi kontroversi di kalangan pengguna Gmail. Ada yang sebagian orang tidak mempermasalahkan hal tersebut, tapi ada juga yang mempermasalahkan hal tersebut. Dan yang terakhir, ada beberapa email yang salah dilabeli sebagai spam. Tidak ada hal yang 100% sempurna di dunia ini. Demikian juga halnya dengan Gmail. Meski sebelumnya dikatakan bahwa Gmail mampu menangkal 99% email spam, kenyataannya masih ada beberapa email penting yang salah dilabeli sebagai spam. Hal ini dapat mengakibatkan kita terlambat membaca email tersebut. Tentu hal ini sangat merugikan apabila email tersebut berisi diskon yang memiliki jangka waktu singkat atau berisi email suatu pekerjaan yang harus kita balas dengan segera. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.